Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memalingkan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu.
Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata,
Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, Kau tahu, besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini. Sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, Marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa, engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas ku katakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa.
Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya. Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri.
Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari.
apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah
Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita." Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.